Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fauzan Firtondi Purnomo dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan PGSD Penjas, NIM 1804850, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis yang keenam, yaitu hipotermia. Seperti yang kita tahu, hipotermia itu adalah hilangnya panas tubuh lebih cepat dari panas yang dibentuk oleh tubuh gitu, atau diperoleh oleh tubuh gitu, sehingga suhu tubuh kita ini di bawah 35 derajat Celcius. Nah, yang kita tahu itu penyebab hipotermia itu dikarenakan ketika kita sedang di daerah yang dingin tetapi kita terlalu lama di tempat dingin dan tidak mengenakan pakaian yang tebal gitu. Jadi cuaca dingin ini akan menyebabkan kita hipotermia. Atau biasanya juga terlalu lama mengenakan pakaian basah atau terlalu lama di air juga bisa menyebabkan hipotermia. Nah, beberapa keadaan yang dapat memperburuk hipotermia yaitu adalah suhu kita selalu rendah gitu, suhu rendah, faktor angin atau air, usia penderita yang sudah rentan agak tua gitu, atau kesehatan penderita. Ada juga penyakit yang sudah diderita atau cedera yang terjadi gitu, dan alkohol, penyalahgunaan obat, dan kekurangan makanan. Nah, itu adalah beberapa keadaan yang dapat memperburuk hipotermia. Nah, jenis-jenis hipotermia ini berdasarkan tingkat hilangnya panas tubuh. Hipotermia dapat dibedakan, yaitu ada hipotermia akut atau imersi, ada hipotermia akibat kelelahan, ada juga hipotermia kronis. Nah, hipotermia akut atau imersi ini adalah kondisi ini terjadi apabila seseorang kehilangan panas tubuh secara mendadak atau sangat cepat gitu. Contohnya saat seseorang jatuh ke kolam yang dingin gitu. Nah, itu kan langsung mendadak cepat gitu, kehilangan panas tubuhnya. Nah, kalau hipotermia akibat kecelakaan adalah kondisi yang terlalu lemah. Jadi tubuh tidak akan mampu menghasilkan panas, sehingga orang tersebut ini akan jatuh pada kondisi hipotermia gitu. Kalau kelelahan seperti itu. Nah, kalau misalnya hipotermia kronis, yaitu jenis ini terjadi bila panas tubuh menghilang secara perlahan gitu. Jadi kondisi ini umumnya ini terjadi pada lansia yang tinggal di ruangan dengan kehangatan yang kurang, atau pada tunawisma yang tidur di luar ruangan. Seperti itu untuk hipotermia kronis. Nah, kita bisa tahu gejala atau tanda-tanda kita akan mengalami hipotermia itu, yaitu kita menggigil, terasa melayang, jadi berhalusinasi seperti itu, pernapasan cepat atau nadi itu lambat, gangguan penglihatan atau reaksi manik mata lambat, penurunan respon. Nah, kalau itu semua itu hipotermia sedang. Nah, kalau misalnya hipotermia berat, yaitu pernapasan sangat lambat, denyut nadi sangat lambat, tidak ada respon, manik mata melebar dan tak bereaksi. Jadi alat gerak juga kaku dan tidak menggigil. Nah, itu sudah hipotermia yang sudah sangat berat gitu. Nah, untuk penanganan hipotermia ini kita bisa lakukan penilaian dini atau pemeriksaan fisik. Itu kita bisa lakukan, dan pindahkan penderita, jangan sampai terkena dingin. Jaga jalan nafas. Kalau misalkan pakaian penderita basah, kita ganti pakaiannya. Lalu beri minum dan makanan bila sadar. Jadi beri minum dan makanan ini setelah sadar. Pantau tanda vital dan rujuk. Rawat penderita dengan hati-hati dan jaga jarak, dan jaga agar tetap hangat. Nah,
Bila orang tersebut masih bernapas dan denyut nadinya masih ada, lakukan tindakan yang harus dilakukan agar membuat susu tubuhnya ini kembali normal gitu. Apa yang harus dilakukan? Ada yang pertama ini, pindahkan dia ke tempat yang lebih kering atau lebih hangat. Pindahkan secara hati-hati karena gerakan yang berlebihan ini seperti kita buru-buru itu akan memicu detak jantungnya berhenti gitu ketika dia mengalami hipotermia. Nah, kalau jika pakaiannya basah, ganti dengan pakaian yang kering ya. Lalu tutupi tubuhnya dengan selimut atau mantel biar lebih hangat. Nah, jika sadar, itu kan dia pasti mampu menelan gitu. Beri air minum atau enggak makanan gitu yang hangat. Berikan dia kompres, sudah pasti ya, yang hangat dan kering gitu. Membantu menghangatkan tubuhnya. Bisa letakkan kompres di leher, di dada, di selangkangan bahkan, atau di jidat, di dahi. Nah, hindari meletakkan kompres ini di lengan atau di tungkai karena malah menyebabkan darah yang dingin ini mengalir kembali ke jantung gitu. Jadi bisa ke paru-paru juga, bisa ke otak juga. Jadi hindari ya itu. Nah, hindari penggunaan air panas, bantal pemanas atau lampu pemanas gitu untuk menghangatkan penderita hipotermia. Karena ketika panas yang berlebihan ini dapat merusak kulit dan menyebabkan detak jantung tidak teratur. Nah, untuk yang hipotermia ini kita harus temani terus dan pantau terus kondisi orang tersebut gitu hingga bantuan medis itu tiba. Nah, ada juga komplikasi yang disebabkan oleh hipotermia gitu. Dan penanganan ini perlu segera dilakukan terhadap kondisi hipotermia untuk mencegah terjadinya komplikasi, bahkan kematian. Komplikasi yang dapat muncul yang disebabkan oleh hipotermia ini yaitu adalah frostbite. Apa itu frostbite? Yaitu cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku gitu. Lalu ada chilblains, yaitu peradangan pembuluh darah kecil dan saraf pada kulit. Nah, yaitu yang ketiga ada trench foot, yaitu rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air. Nah, yang keempat yaitu ada gangrene atau kerusakan jaringan. Mungkin ada juga pencegahan hipotermia, yaitu caranya ini adalah jagalah tubuh agar tetap kering. Misalnya hindari mengenakan pakaian basah dalam jangka waktu yang lama karena dapat menyerap panas tubuh. Yaitu yang kedua ada gunakan pakaian sesuai dengan kondisi cuaca. Seperti misalnya kalau misalnya dingin, kita memakai pakaian yang tebal gitu. Gunakan topi, shawl atau sarung tangan, kaos kaki, sepatu boot ketika beraktivitas di luar rumah atau cuaca yang dingin gitu. Lakukan gerakan sederhana untuk menghangatkan tubuh. Jadi ketika dingin itu jangan banyak diam. Hindari minuman yang mengandung alkohol atau kafein. Nah, itu juga bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi yang ada tadi yang saya jelaskan karena itu. Ya, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan mengenai kedaruratan medis yang keenam, yaitu hipotermia. Nama saya Akbar Fauzan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.